Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Kurniawan dengan NIM 2011290092. Mata kuliah Keterampilan Menulis dengan dosen Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD, kelas 2C. Pengembangan paragraf pola kausalitas. A. Definisi paragraf pola kausalitas. Paragraf pola kausalitas adalah jenis paragraf yang isinya memuat unsur sebab akibat terhadap suatu hal yang terjadi. Paragraf kausalitas terdiri dari beberapa kalimat penjelas yang berada di awal paragraf dan kalimat utama yang berada di akhir. Paragraf pola kausalitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pola sebab akibat, dan yang kedua, pola akibat sebab. 1. Pola sebab akibat. Paragraf sebab akibat adalah salah satu paragraf yang merupakan perkembangan dari pola paragraf induktif, di mana kalimat utama diletakkan pada akhir paragraf atau sering disebut juga kesimpulan. Berdasarkan pola tersebut, pengertian paragraf sebab akibat atau paragraf kausatif adalah paragraf yang dimulai dengan fakta-fakta khusus sebagai sebab kemudian disimpulkan menjadi fakta umum pada bagian akhir kalimat, yaitu disebut akibat. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. A. Paragraf berpola induksi. B. Di awal kalimat adalah kalimat penjelas yang merupakan sebab, dan di akhir kalimat adalah kalimat utama yang merupakan akibat. C. Paragraf memakai banyak contoh masalah atau kejadian khusus dalam penjelasannya. Adapun contoh dari pola sebab akibat yaitu kemarau yang terjadi tahun ini sangatlah lama, sehingga sumur, sungai, waduk, dan danau pun mulai mengering. Selain itu, tanah persawahan juga kering keronta dan retak-retak. Semua tanaman padi mati, sehingga tahun ini para petani gagal panen dan mengalami kerugian yang sangat besar. Yang kedua, pola akibat sebab. Paragraf akibat sebab adalah sebuah paragraf yang di awalnya menyajikan kalimat-kalimat khusus yang berupa akibat-akibat dari suatu masalah dan disimpulkan menjadi kalimat-kalimat umum yang menjadi sebab munculnya masalah tersebut. Kalimat pola akibat sebab juga merupakan kebalikan dari kalimat pola sebab akibat yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Adapun contohnya sebagai berikut. Belakangan ini banyak bencana alam terjadi seperti banjir dan tanah longsor. Berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia mengalami bencana serupa di musim penghujan ini, tak terkecuali untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Jika musim kemarau tiba, kekeringan pun melanda. Air bersih menjadi suatu hal yang sangat mahal dan sangat sulit untuk didapatkan. Kebakaran lebih cepat menjalar karena suhu udara yang tinggi. Semua itu pun juga terjadi karena rusaknya hutan akibat aktivitas penebangan hutan yang marak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Dapat kita lihat dalam paragraf tersebut, kalimat akibatnya terdapat pada awal dan kalimat sebabnya terdapat pada akhir paragraf, sehingga disebutlah paragraf itu sebagai paragraf akibat sebab. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.